dimateraikan di dalam Roh Kudus, disahapon di bagasan tot di porbadia, mangolu miedo tot di porbadia, diganu akan aporsia di Yesusi. Amin. Amin. Iro bae molo mangula tot di totu marhai baruon ma ngoluna. Kalau berbicara tentang hidup baru amanginang, ibarat seseorang yang sudah masuk ke sekolah kedinasan. Nah, somalna saya modok-hodok, saya ngolana scroll handphone, ngudul-hudul ijabuna, dung masuk di sekolah kedinasan, nangmoy, ikon itadikoni, kok dilatih dirina, dibentuk dagingnya, kesungoni. Jadi adul do marasing songon na jamida sekolah minggu na sogot sian amsal bidubi ga he biduonong do kan. Nah kulit lupa guru sekolah minggu apa udah lupa biduonong. Hai pemalas, belajarlah dari sini. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu kembali tidur lagi. Maka kemiskinan datang kepada hidupmu. Adul doi marasing sian turbukon marhai baruon tanggalho naka pangalaho naso hasea pangalaho na buru pangalaho na miyan di bagasan hagulapon solukom mahai baruon na miyan di bagasan hatiron akadiya mai orma. Mulai siang ayat 25 sahat tu ayat 32 akaoma pangalaho niaka namar hai baru di bagasan Yesus Kristus. Adong piga-piga manginang ngalai tarihini manenget-nenget nabarjolo di ayat 25 maka tahun nasitong buanglah kepalsuan ninna, ucapkanlah yang benar melalui bahasa Indonesia. Jadi amanginang dina husigati hami saluhut aka tafsiran kaharulilo. Ternyata molo sejok do hita margabus boy do gabuson gabe haso malak di hita sehingga tanpa sadar kita terbentuk menjadi penipu-penipu yang biasa lalu terbentuk menjadi penipu-penipu yang profesional. Minna batu tuh bagas dayer naroka apa sih kata udah di mana OTW OTW on HP baru rumah kan itu ya, tanpa sadar itu akan membentuk kita menjadi penipu. Itu katanya yang paling fatalnya. Alanilo e-commerce ajar dohita maka tahun nasitong meradupon dongata. Kalau tidak, dampaknya apa? Kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Kita bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita bisa tidak mempercayai satu dengan yang lain. Di Baheni, di ayat 25. Boloko kamu mah gabusi. Buang segala kepalsuan. Amanginang ya benar, kita hidup di dunia ini yang sekarang marak dengan penipuan. Iya, kita hidup di dunia ini yang sekarang marak dengan berita-berita hoax. Kita sulit untuk membedakan apakah itu benar atau tidak. Iya benar. Tetapi sebagai orang Kristen, kita selalu diingatkan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Unang masa robak kamu dohot portibion ninna ede pungwanina. Unang sarobak alai selukong mahati gorang. Saya pernah baca kisah kerbau mati karena gosip. Mungkin Amang dan Inang sudah pernah dengar dan saya juga ambil atau sadur dari Google. Jadi sepulang dari sawah kerbau kita ada horbo kerbau pernah sebenarnya. Kerbau berbeda dengan sapi ya. Sapi ang boy mangula, ang horbo luar biasa. Sapi adong namar niya, ang horbo mau utang-utang. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing. Kerbau berkata kepada anjing, "Ah temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja." Anjing pergi.
Dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata kepada kucing, tadi saya ketemu dengan kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya memang. Sebab bos kasih kerjaan terlalu berat tanpa bumbunan. Kucing lalu bercerita pada kambing. Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu berat dan banyak. Besok dia nggak mau kerja lagi. Kambing pun bertemu dengan ayam dan dia berkata, tapi nama sudah. Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lain yang lebih baik. Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia bercerita, kerbau gak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Lalu bodak, manang monyet, bertemu dengan si bos. Malah agak mirip dengan kita kan? Malah dia mirip, kamu itu mana? Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain. Mendengar ucapan monyet, si bos marah besar dan tanpa konfirmasi kepada si kerbau, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepada bos. Padahal ucapan asli si kerbau, saya lelah, besok saya mau istirahat sehari saja. Tapi alamnya kadongan nana masa si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau meninggalkan serta bekerja pada bos yang lain. Jadi mati memang kalau ini gosip. Jadi lu magosipnya kapinahan itu. Aku hita kajol mana berbisuk dan lomoro hatta di gosip-gosip hati. Amin. 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 Akahina ro mga lusi, gratis yung mga tita kayo na yung manarikon. Amanginan, sekali lagi, sangat mudah memang, ya sangat mudah untuk mengatakan yang tidak benar. Sangat mudah untuk tidak mau jujur, sangat mudah. Tetapi sebagai orang yang telah diperbaharui, akahalak nau marhai baruan di bagasan Yesus, kejujuran adalah bagian dari dalamnya. Dunia mungkin menipu satu dengan yang lain, tetapi kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Harus ada kejujuran yang bisa kita miliki satu dengan yang lain. Ima naparjolo. Napaduahon di ayat 26 dohok 27 didok. Perlu penguasaan diri saat marah. Agak memang aparpasnya dekat keburutuban. Ia terima samu unang mardosa bidok. Menginang siapapun kita bisa marah iya. Mulu-muruk ko api mulu-muruk. Tak kira semua ni. Sudah jual mulu-muruk. Siapapun kita pernah marah. Tetapi bagaimana marah tanpa berbuat dosa, itu yang menjadi pergumulan kita sekarang. Di bahasa Inggris juga, anybody can be angry. That is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, for the right purpose and the right way, it's not easy. Hari semua orang bisa marah, itu sangat mudah. Tetapi marah kepada orang yang tepat, dengan takaran yang pas, untuk tujuan yang benar, dengan cara yang benar, itu sangat-sangat sulit. Maka semua perlu mengelola rasa amarah, bukan membiarkan rasa amarah itu menguasai diri kita. Ada umpama nih halak batak yang memang terkadang itu kita ambil sesuai dengan porsi kita sendiri untuk membenarkan diri kita. Si boru puas, si boru bakara, molonu nggak puas, suara be marah. Apakah benar? Tidak juga. Molonga sobuna di rohami, sudah kata hukum. Apakah itu sudah menjadi kepuasanmu? Iya, kepuasanmu. Tetapi untuk yang mendengarkan, acik marohana, mengulu maibana di bagasan, maka
napa itu sebabnya memang sebagai konsepnya dikatakan sederhana. Kita semua memiliki emosi, iya. Tuhan menciptakan emosi itu dalam diri kita, iya. Pertanyaannya apa yang akan kita lakukan dengan emosi tersebut? Maka dikatakan kelola itu dengan benar. Jangan itu dipakai oleh setan untuk membuat kita semakin masuk kepada dosa. Itu yang ditekankan. Jalan dipaingot nakin tutu. Unang mitok mataniari. Piyeri. So mitok rimas muna. Buharo mabayno na kaina. Apalagi akaina. Artinya jangan berlama-lama. Kalaupun marah boleh. Alay unang merliling-liling. Ya. Alay juk-juk doon na maon nilah. Ya. Borngin nairo. Apa ya? Baru ngetungut dan ya Lucia matai saat tu seminggu dan ngelebe kopi ni matai ya seminggu puasa matai bagi-bagi dan kopi deh ni kopi ku dai na pai sedih saya ungkit mak tunggu tu saya hai bagi ho hataku mak saya hai bagi hataku saya sudah mengalami itu ya. Dan mungkin banyak kawan saya harus belajar juga ya. Saya harus belajar mungkin banyak. Alai biaka natumu orang songoni berarti. Kami akan poso masongoni dalam persiajar kami. Assalam Tuhan barun. Amin. 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 Monggo kami nyakamat berarti soho. Kami akan tanah. Ya. Jangan biarkan setan menguasai kita karena kita berada dalam kemarahan. Karena kita harus memperbaharui pikiran kita. Unang sangat mitek matanyari nana. Ima napa dua singkat beban. Napa telu namanya nang. Dilok di ayat 20 lalu. Dengan mula ulawan. Bekerjalah dengan baik, hati-hati. Dikatakan di ayat 28. Nau manakoi unang be manakoi. Kenapa orang mencuri? Karena dia terlalu khawatir dengan kehidupannya. Sementara ada pernyataan yang mengatakan akan selalu cukup jika hanya untuk hidup. Tetapi tidak akan pernah cukup jika hanya mengejar gaya hidup. Jadi ya haruna terlupa. Akan selalu cukup jika hanya untuk hidup, tetapi tidak akan pernah cukup jika mengejar gaya hidup. Ngajuk-juk bobono sakita hola nalani parngoloton. Standar kita yang selalu kita naikkan itu yang membuat kita kurang, ya. Selalu berkekurangan di dalam kehidupan kita. Amanginang dipaingon dengan mula-ulawan. Bekerjalah dengan baik. Onmo habubau naikon tarida di ngolu niangkan nama kaporsia Yesus di banggasan goluna. Pekerjaan harus menjadi sarana yang Tuhan gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita boleh bekerja di dalam sukacita. Sehari-hari di pencuri ya akan amanako unang be manako alai ini dia gitu pokok. Alai dia hidup lalu. Tangan naima sumarihon goluna asadong lehonona tuna hurangan. Orang yang mencuri berhenti. Ia harus mencari pekerjaan yang menghasilkan dengan cara yang benar. Atau lebih dari situ, sian nai betinan apunane dongana gabe berubah memana manang marhabubau maibana gabe pangalehon tuakana hurangan. Sian nasai holang mangusai donganna gabe pasu-pasu tuaka donganna. Jadi sarupa may songono jok-jok hudo. Sian na pusa-pusa hina tu donganna gabe pasu-pasu. Sian na semebir donganna rak doho di bana no mago. Mulu sinui mago ri. Sundiro mago bayar minna gabe pasu-pasu. Ya. Saya pikir kita tidak berada dalam kategori seperti ini. Tetapi hati-hati. Kita bisa menjadi orang-orang yang korupsi di dalam pekerjaan kita. Korupsi di waktu. Korupsi di dalam setiap pekerjaan. Karena itu kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan dengan sisi terbaik kita. Bertanggung jawab jujur dalam pekerjaan kita. Baiklah
semua pekerjaan kita lihat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita menanamkan rasa cinta yang lebih besar kepada si pemberi berkat daripada berkat itu sendiri. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, porsi kita, di dalam sisi terbaik kita, di dalam kejujuran kita, di dalam sukacita kita. Iman napa dua, napa teluhur, binggan mula-mula, napa opat to namanya di ayat 20 sia. Unang maruar hatana busuk sian pamangamu ini. Perkataan yang membangun itu yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita. Jadi unang maruar hatana busuk sian pamanganmu itu tidak hanya berlaku ketika kita berada dalam persekutuan, berada dalam gereja, berada dalam pertanyaan, berada dalam acara adat. Mulunu ngaliwa sian itu mah isena soboto saina. Tidak. Tetapi dikatakan bukan hanya saat-saat tertentu, tetapi di mana saja, termasuk di tempat kerja, di kantor, di sekolah, di pasar, perkataan kita harus menjadi berkat. Amin. Itu sebabnya dari tafsiran ini dikatakan setiap orang Kristen perlu juga melihat, mensortir film, sinetron, musik yang dia dengarkan supaya itu tidak merasuki pikiran dia. Foto bonga tutu, omakku na jolo na jota maraton Indosiar aku menangis. Jadi agak gulang bosan di warna ning ngulu. Ito atau ngalipar guluan nangis. Biasaan lari bersembunyi, biasana tangis mo ni wabe cece. Ya, asa mujulu iba tomo na tutu. Jadi bisa menikir-nikir ini kan pilih Indosiar na jolo. Aku mau sampai sonari. Ini ra. Kenapa budakku monoton pilih maka sinetron karena ternyata itu mencerminkan bisa menguasai pikiran kita, bisa menguasai hati kita, hati-hati. Lalu kita mencerminkan kehidupan kita dengan itu. Ternyata pembaharuan hati pikiran itu mampu membersihkan pembicaraan kita. Maka hati-hati dengan perkataan. Jangan terlihat sepele atau emang aisi so foto-fotoi igereja rohita badia isudi may padokoni hatana. Itu bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita dan tanpa sadar itu yang menguasai hidup kita dan kita bergelimang di dalam dosa. Maka dikatakan ujilah apa yang keluar dari satawi pamanganmu. Ujilah apakah itu baik dan membangun. Molo huruf hatakon, apakah itu membangun seseorang atau malah menjatuhkannya? Itu harus ditanyakan. Ketika kita mau berbicara, kita harus uji apakah mengucapkan kata-kata itu merusak, memecah belah, atau bermanfaat untuk mendamaikan. Perkataan kita itu apakah bermanfaat bagi orang lain atau merusak kehidupan orang lain? Apakah menyembuhkan orang lain atau semakin mencelakakannya? Kita boleh melihat perkataan dari teman-teman dari Ayub ketika Ayub berada di dalam penderitaan. Elifaz, Bildad, dan Zofar mereka mengatakan, jangan-jangan kamu telah berdosa dengan Tuhan kepada Tuhanmu. Berarti ibadahmu tidak benar selama ini. Naroon halaki na madulu na masahid. Alay, pagkakayon na sila manguhumi. Sotong songoni hisa. Tauhumi ay nga galebe. Nahachita be. Kabe sa ikahumi. Mungkin lahurang-hurang lutanyang na hidang sengka. Maka na mertutup ko. Sotong ko. Atika. Tao ka. Hinang se. Dalam hati tidak mohon nahay namar sahihnya. Uji perkataan itu. Apakah itu membangun atau merusak mentalnya? Apakah itu mencelakakan atau menyembuhkan mentalnya? Maka dikatakan sahalinari unang maruar hatana busuk siang pamanganmu. Ya, unang maruar hatana busuk. Napa limahon, hola limaro. Napa limahon ayat 30 saha 32. Buanglah kepahitan dan kejahatan.
pelihara kasih mesra, dan saling mengampuni. Amaninam, apa yang paling merusak jiwa kita? Kepahitan. Apa yang paling merusak mental kita, Mangina?